Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan filsafat ilmu. Sebelumnya kita sudah membahas metafisika sains atau ilmu, kemudian sumber pengetahuan. Sekarang kita masuk ke metode ilmiah ya, atau penyimpulan, inference ya, inference, penyimpulan ya. Bagaimana cara menarik kesimpulan ya, atau biasa yang disebut dengan inferensi ya, inference. Kalau di dalam usul fikih istinbat ya, jadi proses penarikan kesimpulan atau scientific inference. Ada yang menyebutnya metode ilmiah ya, metode ilmiah. Metode itu kan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk sampai kepada kesimpulan. Dalam ilmu pengetahuan, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk ya sampai kepada temuan ya, sampai kepada teori ya, atau generalisasi di dalam sains ya. Nah, sebelumnya kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan inference ya. Penarikan kesimpulan itu seperti apa? Nah, di dalam filsafat itu dibedakan ya, reasoning atau disebut juga penalaran ya, atau inferensi itu ada dua proses di situ ya. Ada proses psikologis sama ada strukturnya ya, struktur penarikan kesimpulan. Jadi ada inferential proses yang disebut sebagai mental, proses mental, proses di dalam pikiran kita bagaimana sampai kepada kesimpulan. Kemudian ada inferential content, isi ya, isi dari proses penalaran itu. Misalnya begini ya, kalau sebelumnya kita belajar sumber pengetahuan ya, sekarang kita masuk ke apa yang kita ketahui itu kita susun di dalam bentuk pernyataan atau proposisi ya, gitu. Pernyataan. Nah, di dalam penelitian ya, itu apa yang kita observasi itu kita laporkan dalam bentuk bahasa. Jadi kita perlu bahasa, lalu kita susun di dalam statement atau pernyataan-pernyataan. Misal ya, kalau ada suara kita mendengar pintu diketuk. Nah, kita mendengar pintu diketuk. Nah, itu kalau sebelumnya kita belajar itu kita tahunya dari mendengar. Jadi sumber pengetahuannya adalah indera pendengaran. Berarti itu pintu ya, pintu diketuk. Itu berarti pernyataannya empiris ya. Statementnya tuh empiris. Pintu diketuk. Yang jadi pertanyaan adalah, lalu kita menyimpulkan ada orang ya, ada orang mengetuk pintu ya. Nah, ada orang mengetuk pintu itu disebut kesimpulan ya. Kenapa disebut kesimpulan ya? Karena ya, ketukan pintu itu belum tentu diketuk oleh orang ya kan.
Jadi bunyi di pintu itu belum tentu ketukan orang, ya. Bisa jadi ayam sedang mematok pintu, ya kan gitu. Bisa jadi kucing sedang ya menggaruk-garuk pintu. Tetapi kenapa kita menyimpulkan bahwa ada orang mengetuk pintu? Nah, berarti kan situ ada proses penalaran, ya, reasoning namanya, inferensi, ya. Ada proses penarikan kesimpulan. Kita tidak mungkin lompat dari ada suara ketukan pintu lalu kita lompat menyimpulkan ada orang. Nah, berarti kan ada alasan selanjutnya, ya, bahwa kita menyimpulkan itu ada orang. Bisa kita punya ingatan atau memori kalau suara ketukannya itu seperti itu, ya, itu yang mengetuk orang, ya, atau itu ketukan tangan orang, nah, gitu. Tapi dari mana kita tahu bahwa itu adalah ketukan tangan orang? Kita kan tidak melihat. Lalu kita masuk sumber pengetahuan yang kedua, apa yang disebut oleh Ibnu Sina itu khoyal atau memori, ya. Jadi kita ini punya memori, ingatan, ya, kalau suara ketukannya seperti itu adalah ketukan manusia. Nah, berarti kita perlu pengetahuan yang kedua atau pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan yang pertama adalah pintu diketuk. Pernyataan yang kedua, ya, suara ketukan seperti itu adalah ketukan orang. Jadi kita mengenyampingkan kemungkinan itu adalah ayam yang sedang mematuk pintu ataupun kucing, ya, kita kesampingkan. Nah, dari mana kita mengenyampingkan itu? Karena kita berdasarkan kepada memori kita, ya, berdasarkan kepada ingatan. Lalu kita menyimpulkan, ya, ada orang mengetuk pintu. Ada orang mengetukkan pintu. Itu yang disebut dengan inferensi, ya. Jadi kita tidak melihat langsung, ya, ada orang mengetuk pintu. Nah, kalau kita melihat langsung itu tidak disebut sebagai inferensi, ya, tidak disebut sebagai penarikan kesimpulan. Nah, gitu. Karena dia berarti secara struktur, ya, secara struktur itu ada proses di situ, ada proses penarikan kesimpulan. Nah, biasanya di dalam ilmu, di dalam logika itu nanti disusun prosesnya. Jadi disusun di dalam bentuk proposisi, pernyataan-pernyataan. Pernyataan yang pertama, ya, pintu diketuk, ya. Saya mendengar pintu diketuk. Jadi pernyataan pertama, pintu diketuk. Dari mana kita tahu? Dari langsung kita mendengar, ya. Pernyataan kedua, ya, suara ketukan seperti itu adalah ketukan orang, ya, atau ketukan manusia. Pernyataan yang kedua. Nah, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Berarti yang mengetuk itu adalah orang. Jadi ada orang mengetuk pintu. Jadi konklusi bahwa ada orang mengetuk pintu itu berdasarkan dua premis sebelumnya. Jadi pernyataan sebelumnya itu adalah premis. Jadi, kalau dalam bahasa sehari-hari kita mengatakan, dari mana Anda tahu ada orang mengetuk pintu? Ya. Apa alasan Anda mengambil kesimpulan bahwa ada orang mengetuk pintu? Ya, alasannya tadi dua itu. Ada suara ketukan, dan ketukan itu adalah ketukan manusia, gitu. Itu disebut dengan inferensi, ya, penarikan kesimpulan. Nah, apa betul itu yang mengetuk manusia? Ya, yang namanya juga kesimpulan, ya, tergantung benar atau tidak pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Jadi, ya, apabila pernyataan pertama benar, pintu diketuk. Pernyataan yang kedua bahwa suara ketukan itu adalah ketukan manusia, ya. Apabila salah satu saja pernyataan dari dua premis itu salah, konklusinya juga bisa salah. Jadi misalnya ternyata kita salah, itu bukan ketukan manusia, ya, gitu.
Jadi premis dia harus diperkuat oleh pernyataan yang kedua atau informasi yang kedua. Nah, apabila informasi yang kedua salah, maka konklusinya juga salah. Nah, gitu. Karena dulu saya pernah salah seperti itu ya. Jadi ada suara ketukan. Ini tengah malam ya. Di tengah hutan. Tengah hutan tuh kalau orang namanya di kebun ya. Kalau kita bermalam di kebun tengah malam itu ada ketukan di pintu. Nah, gitu. Lalu kita menyimpulkan itu berarti ada orang ingin bertamu ya kan, mengetuk. Itu kesimpulan kita sudah ya. Kesimpulan kita. Nah, betul tidak kesimpulan ini? Kita buka pintunya ya. Ternyata tidak ada orang. Nah, jadi siapa yang mengetuk tadi? Pertanyaannya ya kan. Karena hari itu adalah sebelumnya hujan, jadi ya di depan rumah itu, kalau dulu dangau namanya kalau di kebun itu ya, di depan dangau itu kan ada tanah ya kan, ada tanah yang basah. Nah gitu, kalau ada tanah yang basah berarti kan mestinya jalannya itu ada bekas. Nah, kalau manusia yang mengetuk, mestinya kan ada bekas jejak kaki ya. Bekas jejak kaki tidak ada. Nah, gitu. Oke lah. Nah, itu jangan-jangan kita salah dengar ya. Sebenarnya tidak ada yang mengetuk pintu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi data pertamanya bisa juga salah ya, data pertamanya. Nah, sehingga kita salah dalam menarik kesimpulan. Nah, itu yang disebut dengan inferensi itu. Jadi dalam kesimpulan itu ada antara pernyataan pertama dengan konklusi itu ada tahapan yang harus kita lewati. Jadi dalam proses psikologisnya itu kita berpikir itu yang disebut dengan menalar ya. Menalar itu kita berpikir dari satu pernyataan, menghubungkan pernyataan pertama dengan pernyataan kedua, lalu kita berdasarkan hubungan antara pernyataan pertama dengan kedua itu, lalu kita menarik konklusi kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan. Jadi kalau dari satu pernyataan kita langsung menarik kesimpulan, nah itu namanya penarikan kesimpulannya itu langsung itu seperti ini ya. Jika A lebih tinggi dari B, kita bisa langsung narik kesimpulan tanpa perlu pernyataan kedua. Jika A yang lebih tinggi dari B, kita langsung bisa menyimpulkan B lebih rendah daripada A. Gitu. Jadi kita tidak perlu ada dua pernyataan sebelumnya untuk menarik kesimpulan. Sekarang kita kembali ke sains ya, filsafat ilmu atau scientific inference ya. Apa yang membedakan kalau orang bilang itu ilmiah tidak ilmiah ya? Ya. Apa ukuran bahwa sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah? Nah itu yang jadi pertanyaan ya. Di dalam sains ya, terutama ilmu pengetahuan alam ya, IPA, biologi, kimia, fisika itu, kesimpulan itu nanti disebut teori ya. Kesimpulan itu disebut teori. Nah, teori itu berasal dari mana? Teori itu berasal dari fakta. Nah, gitu. Bagaimana cara menarik teori dari fakta? Nah, itu yang disebut dengan metode ilmiah ya. Jadi dari mana Anda menyimpulkan konklusinya itu ditarik ya, berdasarkan fakta ya. Nah, itu karakteristik dari pengetahuan ilmiah adalah dia berasal dari fakta. Jadi kesimpulan atau inferensi atau penalaran yang dibangun berdasarkan kepada fakta. Nah, itu yang disebut ilmiah tadi itu ya. Oleh karena itu misalnya ketika di
Kalimantan misalnya ada kasus deh yang dulu kita sempat heboh ya. Ada yang mengatakan bajakah itu dapat menyembuhkan kanker. Nah, itu lalu menjadi persoalan. Jadi persoalan itu kaum medis ya, kedokteran, kemudian farmasi itu meragukan apa betul bajakah itu menyembuhkan kanker. Kenapa mereka meragukan? Karena dianggap itu pernyataan itu belum ilmiah ya gitu loh. Bajakah menyembuhkan kanker itu belum dianggap sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, kenapa ya dianggap belum pengetahuan ilmiah gitu. Kita lihat di dalam metode ilmiah itu ada yang namanya proses tadi itu yang penarikan kesimpulan. Kalau di dalam sains itu ya basisnya itu adalah fakta, berarti dia empiris ya. Empiris ini berbeda dengan yang ilmu fikih atau usul fikih tadi. Kalau ilmu fikih, usul fikih sumber pengetahuannya tidak mesti empiris ya. Dia bisa dari Al-Quran, bisa dari As-Sunnah. Nah, kita bicara sekarang yang versi sains ilmu alam ya, ilmu alam. Nah, di dalam logika seperti yang ditanyakan tadi itu ada dua jenis proses penalaran. Ada yang disebut dengan logika deduktif ya. Logika deduktif itu biasanya contohnya ya, semua buku filsafat membosankan. Nah, itu pernyataan pertama. Itu ini tadi disebut premis ya. Premis pertama, semua buku filsafat membosankan. Buku ini adalah buku filsafat. Berarti konklusinya buku ini membosankan. Nah, itu disebut penalaran deduktif ya. Kenapa dia disebut penalaran deduktif? Karena ya, jika pernyataan pertama adalah benar atau adalah benar bahwa semua buku filsafat itu membosankan dan benar bahwa buku ini adalah buku filsafat, maka benar juga konklusi bahwa buku ini membosankan. Itu penalaran deduktif. Biasanya disebut dengan penalaran dari proposisi umum ke proposisi khusus. Jadi pernyataan umum ke pernyataan khusus. Nah, ya. Penalaran ini juga ada di dalam usul fikih atau fikih ya. Kan semua yang memabukkan adalah haram ya. Minuman ini memabukkan. Jadi konklusinya minuman ini haram. Itu penalaran deduktif ya. Penalarannya deduktif. Dari pernyataan umum semua yang memabukkan adalah haram, minuman ini memabukkan, ke konklusi berarti minuman ini haram. Nah, gitu. Itu prosesnya deduktif dari pernyataan umum ke khusus. Semua yang mengandung daging babi haram ya, vaksin R mengandung daging babi, berarti kesimpulannya vaksin R adalah haram. Nah, proses penalaran yang seperti ini dari umum ke khusus disebut penalaran deduktif ya. Apakah sains menggunakan penalaran seperti ini ya? Kita lihat pembahasan selanjutnya ya. Jadi di dalam penalaran deduktif itu, jika premisnya benar, konklusinya harus benar ya. Jadi ada bahasa harusnya ya. Jika premisnya benar, konklusinya harus benar ya. Jika benar bahwa semua daging babi, semua yang mengandung babi itu adalah haram ya. Kemudian benar juga bahwa vaksin R ini adalah mengandung babi, berarti kesimpulannya juga harus benar bahwa ya daging vaksin R ini adalah haram. Itu di dalam logika deduktifnya. Jadi ada semacam keharusan logis bahwa kesimpulannya itu adalah benar. Nah, yang menjadi persoalan ya di dalam sains itu kan
eh, pernyataan konklusi ya di dalam sains itu tidak seperti dalam penalaran deduktif ya. Di dalam sains itu kadang dia menggunakan penalaran induktif ya. Penalaran induktif itu misalnya seperti ini. Di sini ada contohnya ya. Nah, di dalam sains itu biasanya melakukan eksperimen atau observasi. Metal ya, tembaga X1 ya dipanaskan memuai. Nah, itu premis pertama kalau dalam logika namanya. Jadi di dalam sains itu ada, lalu tembaga 2 dipanaskan memuai. Kemudian tembaga 3 dipanaskan memuai. Nah, kalau di dalam statistik itu namanya sampel ya, sampel. Nah, di dalam penelitian ilmiah itu juga itu disebut sampel. Nah, di dalam sains itu kan dia tidak semuanya harus ya. Jadi cukup dianggap kalau sudah mewakili representatif, lalu kita bisa kesimpulkan semua tembaga dipanaskan memuai. Jadi konklusinya itu semua tembaga dipanaskan memuai. Premisnya ya, tembaga 1 dipanaskan memuai, tembaga 2 dipanaskan memuai, tembaga 3 dipanaskan memuai. Lalu kita menarik kesimpulan semua tembaga dipanaskan memuai. Nah, kesimpulan semua tembaga dipanaskan memuai itu tidak seperti kesimpulan deduktif tadi itu ya. Kalau kesimpulan deduktif tadi ya, karena daging babi itu haram, vaksin R itu mengandung babi, lalu pasti nah itu bahasa logikanya. Jadi secara logis pasti vaksin ini haram. Tapi di dalam induksi kita tidak bisa mengatakan bahwa berdasarkan observasi sebelumnya tembaga 1 dipanaskan memuai sampai tembaga 3, nah, kita tidak bisa memastikan ya apakah tembaga yang lainnya itu artinya semua tembaga itu artinya tembaga yang lainnya, tembaga yang keempat, kelima, keenam yang belum kita panaskan itu memuai atau tidak. Nah, itu di dalam induksi itu konklusinya itu bukan sebuah kepastian ya. Jadi tidak ada kepastian tembaga yang lainnya itu jika dipanaskan juga memuai. Itu beda deduksi dengan induksi ya. Itu kalau di dalam deduksi itu ada kepastian. Karena kontradiksi kalau Anda mengatakan semua yang mengandung babi adalah haram, kemudian vaksin ini mengandung babi, lalu Anda mengatakan vaksin ini tidak haram. Itu kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya. Gitu loh. Tapi kalau di dalam induksi itu tidak ada kontradiksi. Misalnya tembaga 1 sampai 3 dipanaskan memuai. Lalu ada orang menemukan ada tembaga yang keempat dipanaskan tidak memuai. Ini tidak dianggap kontradiksi. Karena di dalam alam ya, di dalam fakta empiris itu tidak ada kontradiksi ya. Ya ada. Jadi kalau Anda jeruk 1 ada sebakul jeruk ya, jeruk 1 manis, jeruk 2 manis, jeruk 3 manis, apakah jeruk yang keempat juga harus manis? Nah, gitu loh. Kalau dalam deduksi kan harus ya gitu loh. Kalau semua yang mengandung babi itu adalah haram, kemudian vaksin R mengandung babi, berarti vaksin R itu juga harus haram. Nah, gitu loh. Itu karena kontradiksi kalau kita mengatakan semua yang mengandung babi adalah haram, vaksin R mengandung babi tapi tidak haram. Nah, itu namanya kontradiksi ya, seperti itu. Tapi kalau di induksi kesimpulan itu tidak mesti harus seperti itu. Jadi dia bisa nanti kejadian yang sebenarnya bisa bertentangan dengan premisnya. Nah, itu induksi ya bedanya. Jadi kalau deduksi itu mengandung kepastian, induksi itu tidak mengandung kepastian.
seperti itu. Beda dua bentuk penalaran ini antara deduksi dengan induksi, ya. Image bahwa sains itu bekerja berdasarkan induksi kadang-kadang tidak benar juga, ya. Most philosophers think it's obvious that science rely heavily on induksi. Jadi banyak filosof termasuk awam juga, ya, meyakini bahwa sains itu bekerja berdasarkan metode induksi, ya. Tapi menurut Popper, this was denied by philosopher Karl Popper. Popper claims that scientists only need to use deductive inferences. Menurut Popper itu saintis itu sebenarnya cukup menggunakan penalaran induksi, ya, penalaran deduksi, tidak penalaran induksi. Argumennya seperti ini, ya. Ketika orang itu ingin melakukan penelitian, jadi sebenarnya orang itu sudah mempunyai hipotesis. Jadi sudah hipotesis yang dia bangun. Nah, dia ingin membuktikan hipotesis itu. Nah, pembuktian hipotesis itu, ya, dia deduktif. Jadi kalau kita mengatakan ya semua, jadi kan ini sudah ada hipotesis. Hipotesis kita itu semua tembaga itu dipanaskan memuai. Jadi kita sudah punya hipotesis tembaga itu dipanaskan memuai. Nah, hipotesis ini bisa dibantah kalau ada, ya, tembaga yang dipanaskan tidak memuai, gitu loh. Jadi pernyataan bahwa tembaga dipanaskan memuai, semua tembaga dipanaskan memuai itu, ya, secara deduktif digagalkan oleh. Jadi kalau ada satu saja tembaga itu yang dipanaskan dan tidak memuai, maka salah kesimpulan bahwa semua tembaga dipanaskan memuai. Nah, proses berpikir seperti itu disebut deduktif. Jadi sains itu menurut Popper bukan hanya untuk mengkonfirmasi, ya, teori sebelumnya, tapi sains itu juga bisa untuk membatalkan teori sebelumnya. Nah, itu yang disebut dia falsifikasi.